peserta. Selesai, Pak. Baru mulai, Bu. Kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin akan lebih baiknya kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Semangat Ya, pagi, Bapak, bagaimana Ibu kabarnya, Pak? semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya. Alhamdulillah. Ya, Sehat semua, Bu, bagaimana ya, Bapak. siap untuk menyampaikan Alhamdulillah. ataupun berbagi dengan teman kita? Ya, baik Bapak Ibu, mungkin bagaimana Pak Bapak pada materi kita pada hari ini? Insya Allah Sehat. akan segera memulai kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kami serahkan kepada pemateri, maka izinkan kami untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Jadi nama lengkap beliau yakni Sukimin Suhlian, Eskom MTD, tempat tanggal lahir Uloe 29 Agustus 1973. Asal daerah Bone, pendidikan terakhir S2 pendidikan luar sekolah. Amanah saat ini sebagai pengelola program PSP Sulsel. Adapun pekerjaan beliau sebagai PNS BBGP Sulsel dan moto hidup beliau teruslah belajar dan ikhlas untuk bermanfaat pada sesama. Sebuah moto hidup yang tentunya memotivasi bagi setiap orang untuk senantiasa belajar dan ikhlas untuk bermanfaat pada sesama. Seperti yang hari ini beliau lakukan, yakni bisa bermanfaat bagi semua orang untuk bisa berbagi pengetahuan bersama kita semua. Untuk itu, Bapak mungkin kami persilahkan kepada pemateri kita pada hari ini untuk berbagi dan menyampaikan materinya kepada kita semua. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Risda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang kami hormati Bapak Pak Arifin, Kepala SDN 4 Carawali. Alhamdulillah bisa terlaksana Pak Kepala Sekolah. Ibu Bapak Terima kasih Pak. semua, guru hadir yang sudah hadir di sini ada 38, Alhamdulillah cukup 38 orang. Tadi saya sempat lihat di pendaftar di PMM ada 78 terdaftar, barangkali yang lainnya masih dalam proses bergabung ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di webinar ini, bisa ikut berpartisipasi di dalam bagaimana komunitas belajar kita itu dihidupkan untuk terus belajar, karena hanya dengan terus belajar kita bisa tetap hidup. Karena begitu kita berhenti belajar, kita sudah tidak bisa lagi disebut hidup. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak semuanya luar biasa. Alhamdulillah, sangat saya senang sekali teman-teman bisa bergabung ke ruang webinar ini. Kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting. Mungkin menjadi sebuah jawaban dari yang selama ini kita pahami tentang yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nah, karena pembelajaran berdiferensiasi ternyata dalam beberapa fakta yang kami temukan ada semacam salah persepsi atau salah kaprah dalam penerapannya.
Dan ini juga ditemukan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud pemerintah pusat dalam beberapa webinar penyamaan persepsi itu ditegaskan tentang yang mana yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi itu khususnya kaitannya dengan yang disebut dengan gaya belajar, visual, auditory, kinestetik. Kita ingin membahas itu nanti, jangan sampai untuk barangkali satu pandangan barangkali bagi teman-teman guru di dalam penerapan pembelajaran di kelasnya masing-masing supaya tidak lagi ada miskonsepsi tentang apalagi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, tentang gaya belajar dan seterusnya. Ibu, baik Bapak Ibu semuanya, izin saya sudah di-share ya. Baik. Nah, ini sudah di-share materinya tentang strategi mengajar multiple intelligences. Oke, ini ada. Oke, ya. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya, ini bisa hadir strategi mengajar multiple intelligence. Judul ini bisa hadir karena sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami dengan teman-teman guru SDN 4 Corawali yang luar biasa semangat belajarnya, luar biasa keinginannya untuk terus belajar meskipun dalam kategori itu sebetulnya sebuah sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sedikit, tetapi saya melihat guru-gurunya wah luar biasa ini, perlu ditindaklanjuti ini, perlu diapresiasi ini teman-teman keinginannya untuk terus belajar sehingga dihadirkanlah webinar Zoom hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berdampak positif bagi kita semuanya, bagi teman-teman SDN Corawali maupun teman-teman guru yang sekarang ini ikut bergabung di webinar ini. Strategi mengajar multiple intelligence ini sebetulnya juga materi kelanjutan dari sebelumnya kami pernah hadir bersama dengan teman-teman SD di Sidrap PSP Angkatan 1. Waktu itu sudah membahas tentang desain sekolah, itu tentang bagaimana sih sekolah itu dilaksanakan. Kemudian juga ada tentang brain based learning dan tentang multiple intelligences. Tapi waktu itu multiple intelligences masih berupa konsep tentang apa itu 8 kecerdasan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang implementasi multiple intelligence tersebut sebagai sebuah strategi mengajar yang berdiferensiasi. Ya, kalau kita lihat referensi-referensi yang muncul itu yang sekarang di dalam kurikulum Merdeka disebutnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dikeluarkan oleh Victoria University, yang disebutnya dalam istilah asingnya itu adalah differentiated instruction. Basisnya itu adalah tentang multiple intelligences. Nah, karena itulah multiple intelligences inilah sebetulnya dasar dari yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang ingin kita luruskan, perbaiki teman-teman ya. Baik, kita lanjut saja ya, Bapak Ibu semuanya sudah siap belajar? Kalau sudah siap, silahkan berikan reaksinya. Berikan komentarnya, teman-teman. Saya akan, ini slide-nya ada 80, ada sangat panjang, tetapi karena itu mungkin interaktifnya itu silahkan teman-teman tuliskan di room chat. Nah, jika ada yang perlu ditanggapi, silahkan, atau perlu diberikan komentar, silahkan, supaya ketika saya menyampaikan materi ini, ada responnya, ada timbal baliknya, ada hal yang perlu mungkin terlalu jauh barangkali dari saya bisa mengerem sedikit. Izin Bapak Ibu semuanya, materi ini asalnya dari guru saya. Guru saya Pak Munif Hatip almarhum. Beliau adalah guru saya dalam kelas Guardian Angel. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya berharap meminta kesediaan Ibu Bapak untuk barangkali nanti bisa sama-sama mendoakan ruh almarhum yang sudah berpulang ke rahmatullah 2 tahun yang lalu pada tanggal 30 Juni, dan beliau sangat berjasa dalam merubah paradigma saya tentang pendidikan dan terkait dengan bagaimana sekolah itu seharusnya dilaksanakan. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah tentang multiple intelligences. Itu adalah asalnya itu dari dunia psikologi. Jadi ditemukan oleh Howard Gardner, ini yang beliaunya kacamata, kurang lebih sama saya berkacamata ya. Beliau Howard Gardner adalah profesor psikologi dari Harvard University yang setelah 30 tahun membedah di ruang operasi otak manusia, dia menemukan ternyata bahwa otak manusia itu adalah
Otak manusia itu ada benua-benua otaknya dan setiap benua itu bertanggung jawab terhadap kompetensi atau kecerdasan tertentu. Maka ditemukanlah secara umum itu ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh pada manusia. Nah, 8 kecerdasan itu masih pada dunia psikologi, masih terhadap tentang apa sih yang memotivasi seseorang, apa yang membuat orang berpikir, kecenderungan berpikir orang itu seperti apa. Nah, seperti misalnya orang linguistik itu peka terhadap kata-kata. Orang musik, kecerdasan musik peka terhadap nada-nada suara. Orang kinestetik peka terhadap gerakan tubuh. Nah, orang naturalis peka terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan seterusnya. Nah, itu di dunia psikologi seperti itu, tetapi kemudian oleh Thomas Armstrong, ini orangnya di sini tidak berkacamata, seperti Pak Kepala Sekolah kita juga tidak berkacamata. Thomas Armstrong itulah yang membawa dunia psikologi itu ke dunia pendidikan, diterjemahkan menjadi berbagai aktivitas-aktivitas belajar yang terkait dengan multiple intelligences tersebut. Maka dari situlah maka pembelajaran kemudian praktek pembelajaran di seluruh dunia sejak multiple intelligence ini diperkenalkan oleh Gardner dan oleh Thomas Armstrong, praktek pembelajaran di seluruh dunia mengalami perubahan yang sangat drastis ya terkait dengan pembelajaran yang isu-isu tentang pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang menarik, itu semua difasilitasi oleh multiple intelligences. Itu sangat berbeda dengan sebelumnya yang memandang bahwa kecerdasan itu tunggal. Kecerdasan itu hanya matematika dan linguistik, bahasa. Nah, dengan multiple intelligences itu paradigma tentang kecerdasan itu tidak lagi tunggal, tetapi bermacam-macam, berlapis-lapis. Oke, itu mungkin pengantarnya terkait dengan multiple intelligences. Nah, berikutnya boleh dilanjutkan selanjutnya ya. Slide selanjutnya, silahkan. Nah, multiple intelligence ini sebetulnya kelanjutan dari yang tadi ya, boleh kembali sebelumnya. Sebelumnya, sebelumnya, setelah tadi, sebelumnya. Kepada strategi ya ini. Sebelum masuk kepada strategi mengajar multiple intelligences, yang harus dipahami dulu sebetulnya adalah basisnya, tapi ini nanti kita percepat saja, adalah tentang brain-based learning dan tentang multiple intelligence itu sebagai sebuah teori. Di brain-based learning itu, nah di sini yang perlu ditegaskan Bapak Ibu semuanya, di brain-based learning itu yang disebut dengan modalitas. Nah, modalitas itulah visual, auditory, kinestetik. Nah, tetapi semua orang modalitasnya sama. Semua orang belajar dengan melihat auditori, melihat visual, auditori mendengar, dan gerakan tubuh, perabaan itu kinestetik. 90% kita belajar menggunakan 3 modal tersebut. Pandangan mata kita melihat, mendapatkan informasi, telinga kita mendengarkan informasi, gerakan-gerakan tubuh kita itu atau perabaan kita itu mendapatkan informasi. 90% pemahaman kita itu diperoleh dari tiga modalitas tersebut. Nah, dari situ kemudian dari informasi yang masuk itulah masuk kepada memori kita. Memori itu adalah ingatan-ingatan kita, maka kita berharap bahwa semua pelajaran kita itu masuk ke dalam memori jangka panjang peserta didik kita. Nah, kemudian juga ada pemahaman tentang 3 otak kita, otak reptil, otak limbik, dan otak berpikir. Ada isu tentang pembelajaran yang aman, aman, nyaman, menyenangkan. Aman itu untuk otak reptil, nyaman itu untuk otak limbik, dan menyenangkan itu untuk otak berpikir. Kemudian kita juga otak kita itu ada dua bagian, otak kiri, otak kanan, di mana otak kiri itu yang terkait terstruktur, otak kanan itu yang terkait dengan imajinasi dan visual. Dan kemudian kita berharap bahwa dengan pemahaman otak ini kita merencanakan pembelajaran yang melibatkan seluruh otak kita. Nah, sekarang supaya seluruh otak kita itu bisa terlibat, maka kita perlu melakukannya dengan apersepsi. Apersepsi itu dilakukan berupa semacam ice breaking. Teman-teman pernah lakukan ice breaking-nya, sudah punya banyak koleksi ice breaking di dalam kelas sebelum mulai pembelajaran kita lakukan ice breaking itu pengkondisian untuk memasuki alpha zone.
Nah, itu tua, tetapi bagi orang tuanya, ibunya Thomas Alva Edison diubah menjadi pemecut untuk mendidik anaknya dengan mengetahui kemampuan anaknya tersebut dan menstimulasi dan mendidiknya. Baik, lanjutkan. Tolong silakan di slide selanjutnya, Ibu. Um, jadi setelah brain-based learning, multiple intelligences, agak berat ya, kita gimana, Bu? Uh, Oke, silahkan di ini, di oke. Slide selanjutnya tentang ya, oke ini ya. Slide selanjutnya tentang eh, proses belajar yang bermakna. Silakan diteruskan slide-nya, di klik ini, di ini proses belajar yang bermakna, Bapak Ibu semuanya. Di proses belajar yang bermakna ini, Bapak Ibu, eh, saya perbaiki dulu. Di proses belajar yang bermakna ini adalah bahwa pertama ada strategi, ya, ada strategi yang dari strategi itu akan memunculkan hasil belajar atau produk. Dan hasil belajar produk itu pada lingkup yang lebih besar adalah manfaat. Nah, yang disebut dengan strategi itu banyak metode, yang banyak metode plus penilaian. Jadi strategi itu metode plus penilaian. Metode tertentu, cara penilaiannya tertentu juga. Nah, kemudian hasilnya itu adalah sebuah penyelesaian masalah atau memunculkan karya atau proyek atau membuat hal yang baru. Jadi setiap strategi yang kita terapkan pada pembelajaran bisa saja sebuah penyelesaian masalah problem solving atau memunculkan karya atau proyek atau membuat hal yang baru dari setiap kali kita belajar dalam 2 jam, 2 JP yang kita laksanakan. Nah, setelah itu dari hasil belajar tersebut, kemudian barangkali manfaatnya bisa kita lihat, bisa kita pamerkan, bisa bermanfaat untuk kelompok, atau bisa bermanfaat secara universal. Itu kemudian sekarang kita bahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran, Bapak Ibu semuanya, model pembelajaran sekarang kita kenal tentang berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Pembelajaran kita berpusat pada murid. Mohon dipahami bahwa yang disebut berpusat pada murid itu tidak 100%, tetapi dominan. Jadi student center itu tidak 100%, tetapi dia mungkin 90% atau 80%. Mungkin ada saat dia cuma 30%, tetapi proses mengajar kita itu berkali-kali, berbagai kesempatan. Mungkin ada satu saat di mana kita memang hanya ceramah mayoritasnya. Berikutnya adalah di pertemuan berikutnya adalah kita akan membuat siswa mungkin 90% beraktivitas. Jadi student center, teacher center itu tidak dipahami masing-masing 100%, tetapi ada komposisi yang kita harapkan lebih banyak pada aktivitas peserta didik. Strategi pembelajaran itu, ya, kalau yang modelnya pendekatannya student center itu ada exposition dan ada discovering. Exposition itu maksudnya adalah kita paparkan materi itu langsung pada peserta didik, atau kita minta mencari tahu apa yang sudah dipahami peserta didik kita terkait mapel atau pembelajaran yang kita hadirkan pada hari itu. Nah, kemudian kalau pada teacher center ada pembelajarannya yang dilaksanakan secara grup atau kelompok atau satu kelas atau satu kelompok di dalam kelas, dan ada yang individual. Nah, kemudian diturunkan lagi ada yang disebut dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada banyak. Yang ini akan kita bahas, kurang lebih ada 26 metode pembelajaran. Di antaranya ada presentasi, ada diskusi, ada movie learning, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat masing-masing strategi metode tersebut. Nah, kemudian dari situ kemudian ada teknik atau taktik pembelajaran ketika diterapkan tersebut. Ini akan sangat terkait terhadap masing-masing peserta didik kita. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya lanjut, bisa slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat balada para botol. Ya. Saya minta teman-teman tuliskan di chatnya masing-masing. Untuk botol hijau, cara bukanya gimana? Untuk botol kecap ini, cara bukanya untuk mengeluarkan isinya bagaimana? Boleh dituliskan di room chatnya? Saya bisa baca, bisa enggak dibacakan di sini?
Teman-teman silahkan. Ada yang sudah menuliskan cara membuka botol hijau. Ayo, silahkan. Cara membuka botol ini kecap ya, botol kecap. Silahkan dituliskan, ada nggak? Yuk, silahkan Bapak Ibu. Dituliskan di room chat, ya, di eh, grup chatnya. Bagaimana membuka botol hijau? Bagaimana membuka botol kecap? Bagaimana membuka botol minum? Ini botol minum ya, air minum. Dan yang satu lagi ini bagaimana membuka tutup botol minuman yang satu ini. Ada yang bisa tuliskan? Halo? Ada yang bisa tuliskan, Ibu Bapak? Nah, ini Ibu Rizda moderator. Cara buka botol hijau, pakaikan pembuka botol ya. Ada yang itu ya, pencungkil itu ya. Botol kecap dengan dibuka itu di apa ya? Dipotong dulu ujungnya, itu ya. Botol hijau menggunakan alat pembukanya, ya. Tidak tahu namanya, berarti konsentrasinya. Oke, botol hijau, ya ada yang alat pembuka itu ya. Kemudian botol kecap digunakan tangan dengan memutar tutupnya. Botol minum itu juga diputar. Kemudian apa lagi? Silahkan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi yang botol hijau ini dibuka dengan ada pembukanya, ya, dibuka dengan cungkil, ya, dipakai ada bentuk apalagi ada semacam bentuk donat ya atau gimana itu dicungkil itu. Kemudian botol kecap itu biasanya tuh dipotong dulu ujungnya. Nah, baru dibuka penutupnya dipotong. Kemudian nanti tinggal dipencet botolnya supaya keluar isinya. Kalau yang botol hijau itu dibuka tutupnya tinggal dituang. Kemudian ditutup. Kalau yang botol kecap ditutup lagi dengan penutupnya tersebut. Kalau botol aqua, ya, kalau botol aqua, halo, suara saya tidak kedengaran? Oke, Ibu Ardiani ya. Kalau botol aqua, mungkin diperbaiki speakernya, Ibu Ardiani. Bu Ristek, suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Bagus Pak, jelas. Bagus, oke, baik. Ya mungkin Ibu Ardiani Bapak Ibu yang silakan ya. perbaiki speakernya. Kalau botol aqua tinggal kita putar ya, kita tinggal putar maka akan terbuka tutup botolnya. Oke, baik. Kemudian yang paling kanan ya, botol minuman itu cara membukanya itu ada contoh gambarnya ya. Nah, itu karena tutupnya itu dari busa kayu ya. Busa kayu itu apalagi ditancapkan di atasnya, kemudian diputar, lama-lama dia akan terbuka botolnya. Jadi berbagai macam botol ini saja, teman-teman, perhatikan dari berbagai macam botol ini saja, cara membukanya, cara mengeluarkan isinya itu berbeda-beda. Nah, nah, paham teman-teman semuanya? Jadi untuk botol saja ada banyak cara dari ketika berbeda bentuknya, tutupnya berbeda, ada berbagai cara membukanya. Maka ini kita pahami teman-teman, Em, itu kita pahami bahwa anak didik kita dididik, tumbuh, berkembang dengan latar belakang yang berbeda, orang tua yang berbeda, status sosial yang berbeda, cara mendidik yang berbeda, oke, pengalaman sehari-hari berbeda, ya, lingkungan yang berbeda, maka mereka masing-masing punya keunikan, cara berpikir, personality yang berbeda. Yang karena itu, kita orang tua, kita guru, harus tahu juga untuk anak ini cara mendekatinya bagaimana. Untuk yang satu cara mendekatinya yang bagaimana. Untuk yang lainnya cara mendekatinya yang bagaimana. Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah teman-teman dengan memahami anak ini potensi atau kecerdasannya itu ada di mana. Apakah linguistik? Oke. Kita kembali tadi ya. Bisa kembali yang tadi. Kecerdasan jamak itu ada 8. Ya, teman-teman kita ulangi kembali. Kecerdasan jamak itu ada 8. Yang pertama adalah logika matematika, yang kedua linguistik, yang ketiga kinestetik, yang keempat visual spasial, yang kelima musik, yang keenam adalah intrapersonal, yang ketujuh interpersonal,
yang kedelapan adalah naturalis. Ya, jadi ada 8 kecerdasan tersebut. Artinya jika berdasarkan 8 kecerdasan ini, setidaknya kita butuh 8 cara membuka botol kecerdasan anak-anak didik kita. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi berdasarkan analogi botol ini, ya, kemudian kita pahami bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda, kecenderungan kecerdasan yang berbeda, ini valid, ini ilmiah menurut hasilnya Gardner. Maka kemudian setiap orang punya gaya mengajar, gaya belajar, kecerdasan yang berbeda, yaitu ada 8. Maka kemudian kita harus memilih 8 kecerdasan ini untuk kemudian bagaimana membuka botol kecerdasan peserta didik kita. Nah, itu poinnya Bapak Ibu semuanya. Nah, betul Ibu Suryanti ya, setiap peserta didik berbeda karakter, cara mengajarnya pun berbeda, dan dengan kata lain berdiferensiasi. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini dengan pendekatan multiple intelligences, Ibu Suryanti. Terima kasih Ibu Suryanti sudah memberikan sudah memberikan komentarnya. Baik, kita lanjutkan. Boleh diteruskan, lanjutkan slide berikutnya. Kita ada 80 slide ini. Teman-teman silahkan ya. Nah, ini kata Pak Munif, guru saya, Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama, Bapak Ibu, 8 kecerdasan itu nantinya akan menjadi gaya belajar. Jadi gaya belajar bukan visual, auditory, kinestetik. Itu versi pertama. Itu modalitas. Nah, bagaimana informasi diproses di dalam otak kita itu berdasarkan benua-benua otak mana yang aktif. Itu yang kita sebut dengan 8 kecerdasan. Itu yang mempengaruhi gaya belajar kita. Gaya belajar bisa banyak versi. Salah satu versi yang terbaru adalah gaya belajar multiple intelligences. Nah, sekarang kita pahami Bapak Ibu semuanya, gaya belajar sekarang kita pakai dulu multiple intelligences. Meskipun ada definisi lain, kita pakai dulu yang ini. Nah, ini yang kita akan bahas di sini sekarang. Jadi gaya mengajar guru kita usahakan sama dengan gaya belajar siswa. Kalau kita sudah temukan siswa ini linguistik, siswa ini kinestetik, siswa ini intrapersonal, maka cara kita memancing dia untuk belajar sesuai gaya belajarnya. Maka ketika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa, maka tidak ada pelajaran sulit. Tidak ada pelajaran sulit dan membosankan. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita ingin pembelajaran asik, menarik, menyenangkan, tercapai kompetensinya, CP-nya mudah dicapai dalam waktu yang efisien, maka kuncinya adalah gaya mengajar kita sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Apa yang terjadi jika berbeda? Gaya belajar guru kinestetik, gaya belajar siswa logika matematika, yang terjadi, wah sudah ini. Guru mengajar tidak sama dengan gaya belajar siswa, maka pelajaran menjadi sulit dan membosankan. Tolong identifikasi. Ketika di kelas Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita itu asik, menarik, menyenangkan, atau dia tertidur, atau dia kerjakan pekerjaan lain. Nah, itu berarti ada yang perlu kita perbaiki dalam praktek mengajar kita. Baik, kemudian Bapak Ibu semuanya, ini mungkin kita lewati saja, ini karena kita sudah, ini sebetulnya materi yang ketika lalu, materi ini diberikan pada saat tahun 2021 setelah COVID, dan ini yang diinikan. Ini mungkin selanjutnya lagi, Ibu Moderator. Nah, ini teman-teman. Ini tentang revolusi sistem pembelajaran e-learning. Nah, sekarang kita ada di era baru, era yang sangat berbeda sebelum 2020. Sekarang kita semuanya sudah berbondong-bondong masuk ke dunia digital. Nah, artinya ada banyak perubahan-perubahan yang perlu kita sesuaikan. Kompetensi kita perlu kita sesuaikan. Ada pembelajaran model konvensional, ada pembelajaran blended learning, ada pembelajaran distance learning, ada digital learning. Nah, pilihan-pilihan yang mana kita pakai, nanti kita sesuaikan yang mana bisa kita gunakan, Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh pakai konvensional, tetapi kita sudah harus beralih pada digital learning. Nah, tentu kesiapan sarana prasarana juga perlu disiapkan di situ. Tetapi pada saat ini, teman-teman, sekolah-sekolah di seluruh dunia sudah menggunakan digital learning, ya.
akses secara digital learning. Inilah yang makanya di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu semuanya, kita dibekali dengan Aku Belajar ID, kita dibekali dengan Chromebook, supaya apa? Supaya kita sudah mulai terbiasa bagaimana digital learning itu kita terapkan di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, sistem pembelajaran e-learning itu pada setiap jenjang bisa kelihatan di sini. Pada PAUD SD itu konvensional ya. Itu masih konvensional, bisa langsung menarik teknologi dalam proses belajar, kemudian internet, digital, kemudian learning, digital learning, dan seterusnya. Kemudian pada siswa SD kelas 4-6, itu dibedakan teman-teman ya, PAUD dan SD awal. SD akhir, itu sudah bisa menggunakan blended learning, karena kemampuan otaknya sudah bisa. Kemudian bisa dalam bentuk 4 hari belajar, offline 1 hari belajar, online-nya. Bisa seperti itu. Nah, itu ini nanti tergantung bagaimana situasi sekolah kita masing-masing. Pada jenjang SMP SMA itu sudah bisa blended learning, kemudian 3 hari belajar offline, 2 hari belajar online. Itu kalau ini ya bisa blended learning tersebut. Pada jenjang universitas ya bisa blended learning, distance learning, dan digital modul. Itu tentu bisa kita terapkan nanti ketika kita menyusun kurikulum sekolah kita masing-masing, Bapak semuanya. Baik, selanjutnya boleh teruskan lagi. Nah, ini teman-teman ya, responere model pembelajaran. Jadi kotak konteks pembelajaran dan ada isi kontennya dan ada kertas kado. Kertas kado itu lebih pada nanti hasil belajar itu, kertas kado itu menggambarkan atau dokumentasi daripada kegiatan belajar kita, yang dimana di dalamnya adalah strategi yang brain based ya, berbasis otak, kemudian kotaknya adalah computer based dan web based. Nah, ini kita lewati saja teman-teman, ini bukan untuk tambahan informasi saja. Boleh dilanjutkan Ibu Rizda. Nah, ini sekarang kita masuk ya teman-teman. Strategi mengajar yang menyenangkan itu memuaskan otak reptil. Nah, teman-teman dari SD PSP 1 itu sudah pernah dapat ini ya teman-teman. Nah, nanti yang teman-teman yang belum dapat materinya ini boleh tanya kepada teman-teman dari SD PSP 1 di Sidrap. Ini sudah kita pernah bahas. Ada yang disebut dengan Triune Brain ya. Triune Brain atau 3 otak. Yang pertama adalah otak reptilian, yang kedua adalah otak limbik, yang ketiga adalah otak neokorteks. Otak reptilian itu tersambung langsung kepada panca indera dan mengendalikan fungsi-fungsi vital tubuh, jantung, paru-paru, dan fungsi vital di dalam tubuh. Karena itu ketika kita mendengarkan informasi yang mempengaruhi kelanjutan hidup, misalnya mau ada gempa atau mau ada peristiwa yang menakutkan yang mengancam jiwa, itu otak reptil yang kena. Otak reptil yang pertama dapatkan, dan otak reptil ini tersambung langsung kepada jantung, sehingga jantung kita berdebar-debar. Nah, ini fungsinya, kaitannya teman-teman ya. Jadi informasi itu pertama masuk dulu melewati otak reptil. Otak reptil itu kemudian persepsinya itu aman atau tidak aman. Kalau aman, berarti lanjut. Kalau tidak aman, ada 2 pilihannya. Menghadapi atau menghindari. Nah, kalau guru masuk dengan muka bengis, kemudian dengan kata-kata bentakan, maka otak reptil peserta didik kita itu akan menjadi awas. Kemudian otak reptilnya akan merespon, ini dilawan atau berhenti. Ya, tidak mungkin lari. Karena itu dia akan tetap di dalam ruangan, tetapi otaknya sudah tertutup. Otaknya sudah tertutup dan tidak akan menerima informasi apapun dari gurunya tersebut. Nah, tetapi kalau guru masuk dengan muka yang cerah ceria, kata-kata yang halus, kata-kata yang menyenangkan, maka informasi itu masuk ke dalam melewati otak reptilnya, ditanggapi oleh otak limbiknya dan ini menyenangkan, dan kemudian teruskan kepada neokorteksnya kiri kanan itu, maka kemudian anak-anak akan berpikir apa yang mau dipelajari hari ini. Nah, itu yang proses belajar brain based, yang melewati otak reptil dulu masuk ke otak limbik, kemudian otak berpikirnya itu adalah neokorteks. Nah, itu teman-teman. Nah, karena itu proses belajar itu harus memuaskan otak. Asik, menarik, dan efektif.
Nah, karena itu prinsip-prinsip tentang joyful learning, nah itu kita gunakan ada warna, ada gambar, ada ice breaking, kemudian ada penutup tangan melalui persepsi dan motivasi, dan kemudian ada multi strategi, student center, engagement. Engagement itu kedekatan kita dengan murid, kemudian melakukan sesuatu atau ada suatu produk yang dihasilkan, atau kemudian ada feedback dari anak-anak peserta didik kita. Dan kemudian terakhir itu adalah dokumentasi. Dokumentasi itu memastikan bahwa proses belajar itu akan nanti bisa teringat kembali. Merekam, publikasi, dan apresiasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, tolong yang sekolah juga punya akun Facebook, itu tolong diupload di Facebook ketika ada sebuah proses belajar atau sebuah proses aktivitas di sekolah, di mana itu tergambar suatu proses yang menyenangkan pada peserta didik. Oke, betul. Ada sedikit gambaran keberagaman gaya belajar peserta didik, terlebih dengan adanya peserta didik yang inklusif, bisu, dan ada yang lambat bicara. Ini yang akan kita nanti, teman Bapak Ibu semuanya, yang akan kita atasi dengan berbagai strategi belajar dan berbagai instruksi yang berbeda pada setiap peserta didik. Yang penting bahwa Bapak Ibu, sebelum awal pembelajaran, kita lakukan asesmen awal. Asesmen awal itu salah satunya adalah asesmen kecerdasan peserta didik, dan nanti mungkin saya bisa berikan instrumen kuesioner kecerdasan jamak untuk mengetahui kecerdasan jamak masing-masing anak didik kita sebagai informasi awal di dalam membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai, yang asik, menarik, dan menyenangkan. Silakan diteruskan slide berikutnya, Abe. Oke, baik. Jadi dokumentasi hasil belajar itu ada satu merekam, ada publikasi, ada apresiasi. Jadi itu dilempar ke Facebook, ke media sosial, dan seterusnya. Teman-teman guru silahkan upload hasil belajarnya, upload proses belajarnya, dan menjadi catatan rekaman kita dalam proses belajar. Dan itu akan apalagi terekam di dalam pikiran anak didik kita. Boleh lanjut lagi, Bu? Nah, sekarang kita mulai masuk tentang strategi mengajar, ya, strategi mengajar yang multiple intelligences. Strategi pertama namanya parodi, ya, Bapak Ibu. Parodi, ada yang pernah menggunakan parodi di dalam kelas, ya? Ini materi 1 sampai dengan 26 ya. Ini strategi pertama yang disebut dengan parodi. Jadi yang disebut dengan parodi adalah konsep pembelajaran yang diubah menjadi lirik lagu. Yang kedua, sehingga kemudian mudah diingat dan dapat dibuat oleh guru maupun siswa, dan untuk semua jenjang pendidikan bisa digunakan parodi. Kemarin saya di SMK 4 Nrekang, saya sampaikan gunakan strategi parodi pada siswa SMK, dan gurunya mengatakan agak susah kayaknya pakai parodi karena anak SMK itu anak-anak yang apalagi yang keras dan sebagainya. Saya bilang gunakan lagu metal untuk menyanyikan materi pelajarannya tersebut. Jadi silakan Ibu Bapak, lagu apa yang disukai oleh anak-anak, lirik lagunya ganti dengan materi ajar kita. Itu seperti itu ya. Jadi lirik lagu harus berisi informasi kurikulum pelajaran yang adalah instruksi yang sangat berharga. Jadi ada konsepnya apa, ada lagu, dan dinyanyikan. Kan dilanjut lagi slide terusnya, Bu. Nah, ini multiple intelligence approach-nya adalah ini ada musik, ya. Jadi kecerdasan musik, kecerdasan itu ada 8 ya. Jadi di parodi itu ada 3 yang didekati. Yang pertama musiknya, lagunya, kemudian linguistik itu adalah lirik lagunya, kemudian intrapersonal itu adalah yang di dalam hati masing-masing peserta didik itu akan terserap dalam itu parodi. Nah, sekarang ini ada contoh agama dan hari raya. Nah, ini untuk mengajarkan pada anak didik kita tentang memahami agama dan hari raya. Nah, ini bisa dinyanyikan. Ada lagunya ini. Cuma saya agak lupa lagunya, ini lirik lagunya lagu apa yang dinyanyikan. Tapi kurang lebih seperti yang kalau kita bisa nyanyikan ya. Umat Islam sholatnya di masjid, Idul Fitri hari rayanya. Umat Kristen Katolik sembahyang di gereja, Natal itu hari rayanya. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu semuanya.
Jadi materi agama dan hari raya ketika dinyanyikan akan sangat berbeda ketika kita diktekan pada peserta didik, anak-anak, agama kita akan belajar agama hari raya, umat Islam agamanya sholatnya di mana, sembahyangnya di mana. Ya, dengan tanya begitu mungkin berbeda ketika dinyanyikan, dan ini bisa dinyanyikan, dibuat lagunya oleh guru maupun oleh peserta didik. Silahkan berkolaborasi dengan muridnya untuk menyanyikan lagu ini. Perkalian dibuat lagu, betul kok Ibu Suryanti ya, perkalian dibuat lagu. Ini mengajarkan matematika ya, dengan menggunakan lagu ya. Boleh teruskan lagi Ibu slide-nya, Bu Rizda. Nah, ini juga ada perhitungan campuran. Ini matematika ya. Mari kita kerjakan perhitungan campuran, dalam kurung selalu dikerjakan dahulu. Kedua kali bagi, ketiga tambah kurang. Dari kiri lalu ke kanan. Nah, itu seperti itu. Masih nggak lagunya, Bu? Kalau perhitungannya itu ya. Ini pakai parodi ya. Ada lagi ini lagu barat ya sebetulnya. Ini yang ketiga slide ini itu juga ini tentang mengajarkan bahasa Indonesia lawan kata. Panjang pendek, gemuk kurus, murah mahal, baik buruk, banyak sedikit. Oh nah itu parodinya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mata pelajarannya masing-masing diparodikan. Nah, kita lihat respeknya peserta didik bagaimana. Nah, kurang lebih itu untuk parodi, Ibu Bapak semuanya. Banyak banyak teman-teman yang sudah menggunakannya. Silahkan berkreasi lagi untuk beberapa materi ajar yang bisa sesuai. Silahkan. Lanjut lagi, Ibu. Masuk Kak. Oke, nah ini lagi tentang protozoa. Wah, ini biologi ya, mungkin anak level SMA ya mungkin. Ini agak susah untuk menghafalnya, apalagi dengan protozoa itu banyak istilah-istilah biologi. Nah, tapi ketika itu dinyanyikan, ya itu akan mudah diingat oleh peserta didik kita. Bapak Ibu, dengan parodi ini ya, dengan parodi ini kita bisa melihat bahwa unjuk kerja yang bisa dihasilkan, unjuk kerja yang ditampilkan pada metode ini, pada strategi multiple intelligence ini adalah unjuk kerjanya itu menyanyi secara individu atau kelompok. Ya seterusnya guru dan gaya tampilan siap menyanyi dan seterusnya. Karya yang dihasilkan adalah penyajian lirik parodi. Nah, itu karyanya. Jadi yang tadi ini yang di atas ini adalah karya ini. Ini karyanya. Kemudian seterusnya ya penulisan lagunya, dekorasi hiasannya dan seterusnya. Proyeknya ini bisa membuat proyek dengan apa nih, agak kecil di waktu dan penyelesaian yang berbeda. Itu silakan ya. Unjuk kerja, karya dan produk. Oh, suara saya memang kurang keras ya. Oke, saya ini sudah lebih terang lagi ya. Maaf ini suaranya memang ternyata dianggap diterima kurang. Tadi sih saya tanya sudah besar ya. Oke, oke. Suara saya sudah lebih jelas Bapak Ibu semuanya? Ya. Boleh dilanjutkan lagi slide selanjutnya Ibu Rizda. Ibu moderator silakan. Itu tadi parodi. Nah, sekarang yang kedua, puisi. Waktu kita sampai berapa menit lagi ya? Kita 1,5 jam ya? Atau bagaimana? Ya Pak, insya Allah kita sampai jam 11. Jam 11 ya, berarti kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit ya? Ya, 40 menit Pak. Ya, oke. Saya ingin percepat ini saja ya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya, yang kita bahas di sini adalah strategi pembelajaran multiple intelligences. Tadi kita sudah bahas tentang definisinya, masalahnya, dan kemudian sekarang kita sudah masuk pada sudah selesaikan satu strategi multiple intelligences yang kita sebut dengan parodi. Nah, sekarang kita akan masuk pada strategi kedua, puisi. Dan ada strategi ketiga, 4, 5, 6, sampai 26. Ada 26 yang akan kita bahas. Mudah-mudahan 26 strategi ini nanti bisa memberikan gambaran beberapa metode yang
bisa nanti kita praktekkan satu per satu dalam 26 kali pengajaran nanti, kita bisa gunakan masing-masing satu secara bergiliran. Oke. Oh, Ibu Wahyuni ada yang raise hand, Ibu Rizda boleh mungkin diberikan kesempatan 1-2 menit menyampaikan. Baik, kami Sambil persilakan kepada Ibu Wahyuni. Ibu, kami persilakan, mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Kami persilakan kepada Ibu Wahyuni. langsung Bu Wahyuni gimana? Ya, kayaknya ketindis Bu Rizda. Nanti langsung bicara saja Bu Wahyuni ya. Oke, kita lanjutkan. Saya lanjutkan supaya waktunya ini tidak terganggu ya. Baik, puisi apalagi strategi pertama tadi parodi ya, kita nyanyikan. Tadi ada sudah pernah menyanyikan dengan matematika. Kita juga sudah memberikan beberapa contoh tentang itu tentang apalagi tentang parodi ya. Yang kedua adalah tentang puisi. Pembacaan puisi dapat melibatkan emosi positif dalam pembelajaran. Jadi ada konsep, kemudian dipuitisasi. Nah, pendekatan multiple intelligence-nya adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi ini ketika kita temukan anak-anak kita di kelas ternyata banyak yang interpersonal, banyak juga yang intrapersonal, dan linguistik, maka strategi puisi ini bisa kita gunakan. Tapi kalau di dalam kelas anak-anak kita mayoritas logika matematika, kinestetik, ya, naturalis, ya jangan pakai strategi puisi ini karena nanti itu anak-anak tidak akan asik dirasakan. Kenapa? Bukan kecerdasannya. Oke, bisa lanjutkan slide-nya, Bu. Ya, materinya nanti bisa di-share, boleh diambil. Nah, ini salah satu puisi tentang bunga, ya. Boleh, ada yang bisa membacakan ini? Silahkan. Tentang Silakan Bapak Ibu yang bisa bacakan. ada yang mau bacakan? Silahkan. Izin Ini salah satu ini ya. baca, adakah? Dipuisikan. Jadi materi tentang bunga itu dipuisikan. Oke. Ibu Hartati boleh? Boleh. Atau Ibu Suparti? Boleh. Siapa? Ibu Hartati boleh? Oke, silakan. Coba kayaknya ada bakat puisinya ini Bu Hartati ini. Silakan, Bu. Saya Pak ya? Ya, silakan. Ya, ya. Oh iya, makasih. Belajar ini. Nah, silakan ya. Tumbuh indah di taman. Oh, bungaku. Bentuk dan warnamu menawan. Merah, kuning, ungu, itulah mahkotamu. Menari kumbang dan kupu-kupu, tuk hinggap menghisap sari madumu. Membantu meletakkan benang sari di putikmu, hingga terjadi penyerbukan dan pembuahan. Akhirnya terbentuklah biji, kelak berguna untuk perkembang biakanmu. Luar biasa, Ibu Hartati. Terima kasih sudah membacakan puisinya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti berkreasi pada beberapa mata pelajaran, pada beberapa konsep. Ketika itu dipuitisasi, dibawakan secara penuh intrapersonal, itu kelihatan tadi Ibu Hartati itu membacakan dengan segenap perasaannya, ya, itu intrapersonalnya itu muncul, interpersonalnya dan kemudian linguistiknya juga. Jadi interpersonalnya itu perasaan ingin menyampaikan pada orang lain, itulah interpersonalnya. Tetapi pendalaman terhadap makna kata-kata itu, itulah intrapersonal. Kemudian lirik kata-katanya itulah linguistik. Jadi di dalam puisi ini ada 3 pendekatan kecerdasannya tadi, linguistik, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, bayangkan mata pelajaran lain yang tadinya kayaknya ini apa ya? Kayaknya agak-agak kaku atau agak-agak ini, tapi ketika dipuisikan, wah, ada banyak respon, ada banyak hal menarik yang bisa kita. Jadi pembelajaran tentang bunga, tentang penyerbukan itu terwakili di sini. Jadi kita membaca puisi, tapi ada pengetahuan yang diterima oleh peserta didik kita. Nah, jadi ini untuk puisi ada unjuk kerjanya, ada karya yang dihasilkan, dan ada proyek yang bisa dilakukan. Nah, ini silahkan nanti teman-teman dicermati, bisa diterapkan, bisa dimodifikasi, bisa dilakukan pada setiap kesempatan kita masing-masing. Oh, ada Pak Muhammad Sofian Saragi dari Sumatera Utara. Terima kasih dari Sumatera Utara peserta kita ini Bu Rizda. Mudah-mudahan ada manfaatnya bisa diteruskan. Baik,
Selanjutnya silakan slide selanjutnya Ibu Tabe, silakan. Ya, nanti materinya bisa dilakukan ya. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu semuanya, mind mapping ya, peta konsep. Nah, jadi kita berikan kesempatan pada peserta didik, diberikan buku ajarnya, buku teksnya, konsepnya. Nanti anak-anak kita minta menuliskannya dalam satu lembar kosong, kertas HVS kosong. Nanti yang punya bakat menggambar itu dia tuliskan konsepnya mind mapping. Ya, mind mapping itu sebetulnya apa, definisinya apa, karakteristiknya apa, pembagiannya apa, contoh-contohnya apa, itu akan terus berkembang. Ya. Bisa saja satu mapel, satu mata pelajaran dibuat dalam satu lembar, itu akan menjadi luar biasa. Bayangkan anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu belajarnya itu dengan seluruh, apalagi jiwa raganya itu menuliskan, menggambarkan, apalagi anak-anak yang suka menggambar itu, dia bisa gambarkan tentang materi ajar yang sedang diberikan pada mereka. Jadi teman-teman, mind mapping ini adalah pembelajaran melalui gambar, mind mapping, gambar yang sesuai dengan cara kerja otak. Jadi otak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Otak kita itu ya terdiri atas 100 miliar sel neuron, itu kita anggap yang di tengahnya ini, dan kemudian setiap sel otak itu, neuron itu ada cabang-cabangnya itu sebanyak 10.000 cabang. Nah, bayangkan 10.000 cabang, bayangkan kemampuan otak manusia yang jauh lebih hebat dibanding komputer mikroprosesor temuan manusia terbaru sekalipun. Di sini hanya 1, 2, 3, 4, hanya ada 5 cabang. Nah, otak kita, sel otak kita, neuron kita itu bisa 10.000 cabang, ya, yang disebut dengan sinaps. Makin banyak cabang yang terhubung, makin cerdas orang tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mind map ini ditemukan oleh Tony Busan, ya, di mana ada konsep, kemudian ada mind map, kemudian dipublikasi. Bayangkan di dalam dinding kelas kita, dinding kelas anak-anak kita itu adalah mind map dari berbagai mata pelajaran. Anak-anak kita ketika masuk kelas, oh ya pelajaran biologi ada di sini. Oh iya, pelajaran IPA ada gambarnya sini. Oh ya, maka dengan cepat anak-anak kita bisa menyerap, mengingat kembali pelajaran-pelajarannya. Literasi, numerasi, menjadi gampang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu cuman. Kenapa? Karena materi itu tidak lagi diajarkan, disampaikan secara kaku, tapi melalui gambar-gambar yang berwarna-warni. Otak kanan kita itu, teks-teks itu otak kirinya, ya garis-garisnya itu juga otak kanan. Jadi whole brain-nya belajar. Baik, selanjutnya bisa, nah ini juga beberapa contohnya. Jadi mind map itu visual spasial, kemudian intrapersonal. Itu komunikasi dalam diri anak-anak itu terjalin itu, intrapersonalnya. Jadi berpikir dialog dengan diri sendirinya itu anak-anak terjalin di situ. Kemudian juga visual spasialnya, menggambarnya itu. Nah, lihat contoh lagi ini, mind map-nya itu lebih berwarna, lebih bervariasi. Ajang kreativitas siswa, ya itu ada beberapa kegiatan ya Pak Wahyu ya, ajang kreativitas siswa menggunakan mind map. Ya silakan, jadi teman-teman yang nanti menggunakan mind map di kelas ya, nanti ikutkan anak-anaknya untuk ikut ajang kreativitas siswa. Itu ada di sana. Pak Wahyu nanti bisa disampaikan kepada teman-teman ya untuk mengikuti itu. Lanjut lagi, slide selanjutnya Bapak Ibu, Ibu moderator. Nah ini lagi contohnya ya. Ada greetings, ya ini bahasa Inggris, ya mau belajar bahasa Inggris. Kayaknya belajar bahasa Inggris itu susah ya, ketika hanya tulisan-tulisan saja, tapi begitu digambar menjadi mind map, wah, greetings definisinya apa, contohnya apa, formal, non-formalnya, itu jadi tergambar dengan jelas di sini. Oke, nah ini Bapak Ibu, mind map, untuk mind map ini hanya ada karya yang ditampilkan ya. Itu bisa disampaikan ujuk kerja dan portofolionya ada ya. Terus Ibu Rizda silakan untuk yang berikutnya, slide selanjutnya. Nah ini yang tadi 1 parodi, 2 puisi, 3 mind map, yang keempat bertanya. Nah ini sangat student center Bapak Ibu. Silahkan gunakan metode bertanya. Minta anak untuk bertanya ya, tapi berikan clue dulu ya. Jadi salah satu strategi yang menyenangkan bagi anak ketika mereka diminta bertanya. Nah, silahkan itu juga nanti digunakan. Jadi ada konsep, ada pemahaman konsep, kemudian diminta anak untuk bertanya, kemudian pertanyaan itu dibuat kesimpulan. Jadi
bertanya ini, strategi bertanya ini sebagai salah satu strategi multiple intelligences yang diapproach adalah linguistik dan kemudian matematis logis. Kenapa linguistik? Karena dia bertanya dalam kalimat-kalimat tertentu. Kenapa matematis logis? Karena di situ ada perbandingan, ada yang ingin diketahui, ada pertanyaan, ada jawaban. Slide selanjutnya, silakan. Nah ini, ya. Jadi bertanyanya setidaknya ada 8. Ya, ini siapa ini orang ini ya? Siapa ini orang? Di mana ini orang? Kapan bertemunya? Kapan bisa ketemunya? Apa persamaan perbedaannya dengan saya? Oh, sama-sama kacamata ya. Kemudian ciri-cirinya dia bagaimana? Oh, dia pakai rompi, pakai baju kaos, saya juga pakai baju kaos sekarang. Kemampuan dia apa? Oh, dia komedian, ya. Apa yang akan dilakukan jika bertemu dengan orang ini? Nah, itu ya. Apa harapannya? Nah, itu bisa banyak hal yang bisa dilahirkan, bisa dilakukan. Bapak Ibu semuanya ya. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, flashcard. Nah, flashcard ya, atau kartu flash. Kenapa disebut kartu flash? Karena sebetulnya kartu ini cara menggunakannya itu diperlihatkan dengan cepat. Flash, flash, flash. Jadi kelihatan ya? Ya, flash, flash, flash ya itu ya. Jadi ini adalah permainan kartu merupakan alat belajar yang efektif dengan berbagai macam pola permainan dapat digunakan dalam berbagai topik bidang studi. Bapak Ibu pernah dapat bukunya Glenn Doman tentang How to Teach Your Baby to Read dan How to Teach Your Baby to Math. Ternyata anak bayi umur 3 bulan sudah bisa diajar membaca, sudah bisa diajar matematika, bahkan sejak umur 3 bulan menggunakan apa? Menggunakan flashcard. Nah, jadi anak umur 3 bulan saja bisa, apalagi anak umur SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Silakan slide terusnya, Bu. Jadi flashcard ini adalah kartu karton ya yang di dalamnya diberi tulisan, terus Bu. Nah, kartu atau karton yang kemudian ada tulisannya. Nah, dari tulisan itu kemudian diperlihatkan pada peserta didik bisa dengan cepat dan seterusnya dengan berbagai metode penggunaannya. Silahkan bisa. Ya. Oke, flashcard itu oke, terus slide selanjutnya spasial, kemudian interpersonal. Jadi antara ada 2 orang yang saling berhadapan, ya satu memunculkan flashcard, kartu yang isinya adalah kata-kata dan kata-kata tertentu yang mungkin diminta temannya untuk menjawab beberapa hal. Nah contoh ini adalah kartu tentang gambar mobil dan tulisan car, gambar bus dan tulisan bus dan seterusnya pesawat. Dan ini alat transportasi memberikan pengajaran pada peserta didik tentang berbagai alat transportasi menggunakan flashcard. Terus Bu, lanjutnya. Nah ini beberapa juga, ini matematika pakai flashcard. Nah ini akan lebih mudah lagi nih, belajar matematika, rumus-rumus yang di situ ada jawabannya di belakang barangkali ya. Jadi ini kartu flashcard menggunakan untuk matematika, untuk belajar matematika menggunakan flashcard. Jadi semua teman-teman mata pelajaran bisa menggunakan flashcard. Nanti bisa dicoba. Kapan? Ya, pertemuan besok Kak. Jadi kita ada 26 strategi di sini. Silahkan dicoba satu-satu per minggu. Minggu ini tadi parodi, minggu kedua puisi, minggu ketiga mind map, minggu keempat apa tadi itu. Nah, seterusnya bergantian bisa dicoba. Jadi ada 26 metode nanti akan kita terapkan bergiliran per minggu dan nanti ada catatannya. Oke, jadi ada unjuk kerja, ada karya, ada proyek. Slide selanjutnya, Ibu, silakan. Nah, yang keenam adalah wayang. Nah, wayang ya. Wayang adalah proses pembelajaran apabila disertai aktivitas penokohan dalam wayang atau boneka lainnya akan berkesan bagi siswa. Wayang ya. Ada konsep, ada wayang dan ada kesimpulan. Multiple intelligence yang di-approach adalah linguistiknya, interpersonalnya, dan visual spasialnya. Terus lanjut lagi, Bu.
Slide selanjutnya. Nah, ini contoh pakai boneka yang berbicara, ya. Tentu yang dibicarakan adalah konsep-konsep mata pelajaran yang kita gunakan. Nah, ini beberapa contoh, ada boneka yang di bawah juga itu menggunakan wayang, yang di Jawa bisa banyak ya. Dan nanti kita juga bisa membuat wayang. Terus selanjutnya lagi, Bu. Silakan berikutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini. Untuk wayang, unjuk kerjanya ini ya, memainkan wayang sesuai dengan tema yang diberikan. Jadi itu ada dialognya di situ. Kemudian proyeknya ini bisa membuat rekaman proyek tentang wayang ya, tentang cerita yang menggunakan wayang tersebut. Nah, itu keenam. Yang ketujuh adalah bercerita atau storyteller. Nah, anak-anak diminta untuk bercerita atau kita bercerita. Ada pemahaman konsep, kemudian diceritakan, kemudian dibuat kesimpulan. Terus selanjutnya lagi, Bu, slide selanjutnya. Terus lagi slide selanjutnya. Jadi ini wayang storyteller itu multiple intelligences yang di approach adalah linguistik. Jadi berbahasanya. Jadi full linguistik, full berbahasa. Jadi ketika bercerita itu adalah seperti sekarang saya menggunakan bukan storyteller, ini ceramah ya. Oke, jadi ada cerita, kemudian nanti ada kesimpulannya. Oke. Berikutnya adalah tentang tadi sebelumnya contoh ya, strategi ke-8 yang disebut dengan contoh atau example ya. Siswa diminta mencari contoh lain dari pemahaman sebuah konsep. Nah, kemudian ada pemahaman konsep, mencari contoh lain, kemudian ada kesimpulan. Terus lagi selanjutnya, Bu, slide-nya. Contoh misalnya alat transportasi ya. Multiple intelligence yang di approach adalah linguistik dan matematis logis. Nah, ini matematis logis. Nah, contoh alat transportasi ditunjukkan. Contoh alat transportasi sepeda motor. Nah, nanti diminta peserta didik untuk menyebutkan alat transportasi yang lainnya. Coba slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, misalnya vitamin C, contohnya adalah buah jeruk. Kira-kira buah apa lagi yang mengandung vitamin C? Nah, berdasarkan pemahaman anak tentang vitamin C, wah dia bisa tunjukkan, oh ternyata bukan cuma jeruk, ada di mana, ada di propolis, ada di mana lagi itu tentang vitamin C-nya itu yang tinggi itu ya. Itu nanti bisa diberikan anak-anak kita diberikan tugas, apalagi strategi seperti ini. Jadi memberikan contoh. Karbohidrat, di sini diberikan contoh nasi, padahal karbohidrat juga ada di kentang, ada di singkong, ada di roti dan seterusnya. Dan masing-masing masing-masing itu mempunyai apalagi masing-masing itu mempunyai kandungan karbohidrat yang berbeda ya, tentu sesuai dengan ini ya. Nanti anak-anak bisa ditanya kenapa neneknya tidak banyak makan nasi? Oh, karena karbohidratnya sangat tinggi, kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, itu mungkin seperti itu. Lanjut lagi, Bu, silakan. Slide selanjutnya. Contoh itu tadi binatang pelari cepat, bisa diberikan contoh lainnya ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-9 penokohan ya. Di penokohan, jadi ada seseorang tokoh. Apa-apa, Bu, silahkan Ibu Riana baru bergabung, nanti mungkin ada rekamannya bisa ditonton ulang. Ada penokohan di mana ada konsep, ada tokoh dan ada aktivitas. Slide selanjutnya, Bu. Ada konsep, ada tokoh, ada aktivitas. Multiple intelligence approach-nya di sini adalah linguistik, visual spasial, dan kinestetis. Nah, contohnya ini, teman-teman. Konsepnya adalah koperasi sekolah. Koperasi ya, koperasi sekolah. Tokohnya adalah Muhammad Hatta. Ya. Apa aktivitasnya? Siswa membuat perencanaan pendirian koperasi sekolah. Nah, ini contoh. Jadi ada tokoh Muhammad Hatta, setelah di tokoh itu dipelajari sejarah hidupnya, pada saat dia mendirikan koperasi, ada di situ ceritanya tokoh tersebut, dan kemudian siswa membuat berdasarkan cerita dari tokoh tersebut, maka siswa membuat rencana pendirian koperasi sekolah misalnya.
Itu penokohan. Nah, betul Bu Dede suka Bu roti dan jenis umbi-umbian ya. Itu contoh ya. Jadi ini strategi tadi itu contoh example ya. Jadi ada diberikan contoh karbohidrat itu adalah nasi dan yang lainnya teman anak-anak kita itu bisa diminta untuk menyebutkan contoh-contoh lainnya. Jadi anak-anak kita itu berpikir ya, anak-anak kita berpikir mencari contoh lainnya. Oke. Jadi strateginya tadi itu contoh. Nah, kemudian ini contoh strategi yang ini adalah penokohan. Slide selanjutnya Ibu Rizda, silakan. Nah, ini contoh lagi konsep tentang pidato. Ya, tentang pidato. Tokohnya siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kemudian jadi dengan melihat tokoh Insinyur Soekarno ini, dia adalah orator, sangat hebat ketika berpidato. Nah, berdasarkan tokoh ini, penokohan ini, maka siswa kita diminta melakukan aktivitas, misalnya siswa membuat pidato tentang pentingnya menjaga persahabatan. Siswa berpidato dengan bahasa tubuh, pemenggalan kata yang tepat, penggunaan tanda baca dalam komunikasi, lisan, dan intonasi. Nah, ini mungkin kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pidato. Menggunakan strategi penokohan. Tokohnya adalah Insinyur Soekarno sebagai seorang ahli pidato. Ya, oke. Ada juga tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu konsepnya tentang keberanian. Nah, aktivitas yang diminta pada anak setelah mempelajari tokoh Ali bin Abi Thalib ini adalah siswa membuat daftar keberanian dalam bertindak di era milenial. Ya, itu ya. Atau anak-anak diminta membuat daftar keberanian-keberanian di sekolah misalnya, ya. Dengan melihat sejarah keberanian daripada Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur Nabi ketika seluruh penduduk Mekah ingin membunuh Rasulullah. Tapi kemudian yang ternyata yang tidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Itu adalah contoh keberanian dari seorang tokoh. Selanjutnya, Ibu, slide selanjutnya silahkan. Nah, ini contoh beberapa tokoh ya. Juga ada Andre 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 Hirata ya, tokoh Andre Hirata konsep menuliskan pengalaman. Kemudian ada juga Alessandro Volta, konsep kerja aki. Nah, ini untuk level SMA barangkali ya, aktivitasnya dan seterusnya. Slide selanjutnya Bu moderator. Nah, ini berikutnya adalah yang ke-10. Nah, masih ada 17 lagi. Ini 10 identifikasi ya. Identifikasi, metode identifikasi ya. Objek, ada konsep, kemudian ada proses untuk identifikasi dan ada hasil. Selanjutnya Bu, terus. Nah, contohnya ini multiple intelligence yang diinikan adalah matematis logis, naturalis, dan intrapersonal. Nah, kemudian misalnya ini warnanya sama ya, harusnya sih sebetulnya ini berbeda. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, ini berbeda warnanya. Mohon maaf ini belum sempat edit ya. 1, 2, 3 ini dengan warna yang berbeda. Dan huruf-huruf ini ada dengan warna-warna yang sesuai. Kalau misalnya ini warna 1, nah huruf-huruf ini ada yang sesuai warna 1, ada yang sesuai dengan warna 2, ada sesuai dengan warna 3. Itulah klasifikasi. Nah, nanti beberapa contoh lain juga bisa dilakukan klasifikasi. Oke, kemudian. Baik, terus slide selanjutnya, Bu. Nah, ini contohnya adalah, jadi di klasifikasi itu adalah ada sebaran data, ada area untuk diklasifikasikan, kemudian ada proses pencocokan, kemudian ada kesimpulan. Jadi tadi itu ada area data 1, 2, 3, kemudian huruf-huruf, dan nanti kemudian diklasifikasikan yang kelompok 1 adalah huruf-huruf ini, kelompok 2 adalah huruf-huruf ini, kelompok 3 adalah huruf-huruf ini. Itulah kesimpulannya. Multiple intelligence approach-nya adalah matematis logis dan naturalis. Ya, jadi mengelompokkan itu. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah vlog presentasi. Siswa melakukan presentasi materi pelajaran dengan berbagai cara dan direkam dalam bentuk video.
Ada yang pernah menggunakan strategi ini, Bapak Ibu? Ya, kan bisa sekarang menggunakan HP, menggunakan HP, diminta anak-anak melakukan presentasi materi setelah mengikuti materi, atau setelah diminta menyampaikan materi. Kemudian mereka diminta, Asti Melianti ada mau disampaikan? Boleh, silakan. Asti Melianti, raise hand. Boleh barangkali? Ya, sambil saya teruskan. Mungkin ketindis ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Slide sebelumnya mungkin Ibu moderator. Oke. Vlog presentasi ya, ini ya, vlog presentasi. Siswa melakukan presentasi materi pelajaran dengan berbagai cara dan direkam dalam bentuk video. Presentasi dapat langsung maupun dengan media untuk semua jenjang pendidikan. Jadi SD bisa, SMP bisa, mungkin PAUD juga bisa, sebenarnya bisa sih ya. Kemudian SMA juga bisa. Kemudian Ibu Suranti, kalau ini silahkan di open mic-nya, mungkin silahkan. Ya, silahkan Ibu Suryanti. Oke, iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Maaf Pak sebelumnya, dari tadi sebenarnya jangan sampai saya terlupa tadi, Oke, karena silakan. ya sebenarnya ini strategi mengajar, mungkin kita bisa memilih sekian banyak dari sekian banyak yang ada di yang belum dipaparkan semua. Saya tertarik Pak di bagian tadi di bagian bertanya Pak. Bertanya, oke. Karena kita tahu anak-anak itu kalau keterampilan bertanya ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran itu kalau kita bisa berkomunikasi dengan siswa dan ada siswa yang bertanya, itu satu kesyukuran menurut saya Pak pribadi. Betul ya, keberanian anak ya. Iya, betul Pak. Jadi apa yang saya ingin, mungkin Bapak bisa berbagi trik atau tips, adakah yang bisa anak-anak ini supaya keterampilan bertanyanya ini bisa ditingkatkan, karena jujur Pak di kelas saya terutama masih ada beberapa siswa yang kalau ditanya itu mengerti atau belum, tidak, diam saja. Iya. Kemudian kalau jadi adakah trik atau tipsnya dari Bapak supaya siswa ini bisa keterampilan bertanyanya bisa meningkat? Terima kasih Pak. Baik, makasih Ibu Suranti. Jadi Ibu Suranti gini Bu ya, jadi ini kita bahas tentang kurang lebih nanti insya Allah bisa selesai 26 strategi. Sekarang sudah strategi ke-12, strategi belajar mengajar multiple intelligences yang kita kaitkan dengan berbagai kecerdasan. Jadi bagaimana membuat anak-anak kita mau bertanya? Tentu yang pertama ada proses sih sebetulnya Ibu Suryanti yang tadi sempat kami singgung yang disebut dengan brain based learning. Bahwa ketika kita mengajar, kita harus hadir, ketika sebelum mengajar itu kita harus hadir pada posisi anak-anak kita merasa nyaman dengan kita. Ketika anak-anak merasa nyaman dengan kita, ketika dia merasa dekat dengan kita, ketika dia merasa bahwa gurunya ini bukan seseorang yang terlalu tinggi, tapi setara selevel mungkin karena kita memang masuk ke dunia siswa, ya. Nah, kemudian mereka akan bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dengan bebas. Maka dia bisa bertanya, Bu. Nah, itu kuncinya. Cuma memang, Ibu Suryanti ya, kita juga perlu memahami karakteristik masing-masing anak. Ada yang kecerdasannya linguistik, dia itu cerewet. Pokoknya semua bertanya, tidak bertanya, dia cerewet. Tapi ada juga anak yang tidak linguistik, tapi dia intrapersonal. Anak-anak intrapersonal itu, anak-anak yang dialog dengan dirinya lebih banyak. Dialog dengan orang lain kurang. Maka ini yang perlu kita pahami, cari tahu sela-selanya, cari tahu gaya belajarnya peserta didik, kemudian temukan cara untuk meminta mereka itu menyampaikan aspirasi pengetahuan atau bagaimana dia bertanya. Pasti semua orang mau bertanya.
Cuma situasi dan kondisi seringkali tidak sesuai dengan moodnya anak-anak, rasanya anak-anak. Nah, itu yang perlu kita temukan, Ibu Suryanti. Dengan pemahaman tentang brain based learning, ya, tentang 3 otak itu yang ditembus, ujungnya adalah anak-anak merasa diterima, anak-anak merasa bagian, anak-anak merasa engage, dekat dengan kita, maka kemudian dia akan bisa berkolaborasi, dia akan bisa ikut bermain, dia akan bisa berpartisipasi dalam kelas kita. Maka tentu ketika ada sesuatu yang terbetik di pikirannya, dia akan bertanya dengan kalimat singkat barangkali, karena memang dia bukan anak cerewet, ya. Tapi yang anak cerewet juga perlu, tadi ada panduannya Bu ya, siapa, di mana, kapan, harapan, dan seterusnya. Itu bisa digunakan panduannya itu nanti. Kurang lebih begitu Ibu Suryanti ya. Nanti silahkan strategi-strategi ini dicoba satu-satu. Strategi satu dulu, dan tadi parodi. Minggu ini parodi, minggu depan puisi, minggu depan mind map, minggu depannya lagi. Silahkan dicoba satu-satu. Nanti dibuat catatannya Bu. Ini berhasil atau tidak? Betul, betul Pak. Insya Allah, Ini Pak. berhasil Insya atau Allah. tidak? Nah, terima kasih atas Ya, oke, silakan Bu ya. Jadi sudah ada. Iya, makasih. Oke, baik. Makasih Ibu Suryanti ya. Nanti dicoba satu-satu. Bapak Ibu semuanya boleh nanti ya. Ada lagi Bu Mulyati? Supaya ini kita ini aja ya, interaktif aja ya. Silakan langsung Ibu Mulyati, silakan. Suaranya Bu. Belum kedengaran suaranya. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Sama-sama, Bu. diberikan. Silakan. Baik Pak, ini masih berhubungan dengan pertanyaan Ibu Suryanti yang mendahului dari segi pertanyaan. Ini yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan juga khususnya saya Ya. dari segi bahasa Pak. Bahasa. Karena kebetulan di daerah kami yang dominan di sini adalah menggunakan bahasa daerah. Sehingga ketika mereka bertanya, sering pertanyaannya jika disuruhkan menggunakan kata bahasa Indonesia, dia jadi kayak kaku, tidak berani untuk membuat pertanyaan, sehingga apa yang ingin dia pahami dari materi itu jadi diam saja Pak, karena tidak ada respon, karena dari segi bahasa, karena bahasa. Dan hubungannya lagi Pak, hubungannya dengan soal-soal yang dikerjakan oleh anak didik kita. Saya selalu memang sedikit memaksakan ke anak-anak bahwa di dalam kelas harus menggunakan bahasa Indonesia. Saya sama sekali memang melarang untuk menggunakan bahasa daerah Bugis di dalam kelas, karena hubungannya dengan menjawab soal-soal pertanyaan yang diujiankan. Karena di dalam soal saya beritahu ke anak-anak bahwa tidak ada bahasa Bugis. Bagaimana kamu memahami materi pertanyaan jika kamu tidak membiasakan diri kamu untuk berbahasa Indonesia yang baik? Saya kira itu Pak hubungannya dari segi pertanyaan. Terima kasih banyak. Baik Bu Mulyati, betul pertanyaannya Ibu ya Mulyati. Kalau boleh saya sarankan Ibu Mulyati, di awal tadi mungkin tadi sudah melihat Ibu Mulyati, strategi pertama adalah bagi kita sebagai guru, pertama masuk ke dunia siswa. Masuk ke dunia siswa. Jadi kalau siswa kita memang terbiasanya pakai bahasa daerah, ya sudah kita masuk pakai bahasa daerah dulu Bu. Kita masuk ke pakai bahasa daerah dulu, karena itulah yang nyamannya bagi peserta didik kita. Nah, begitu kita sudah masuk dengan ke dunianya anak didik kita, bergaul itu, bebas itu bicaranya, kemudian nanti kita bawa dia perlahan demi perlahan. Kalau kita ingin targetkan mereka menggunakan bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa nasional kita, perlahan kita ajak dia untuk pakai bahasa Indonesia, meskipun dia jawab dengan bahasa daerah. Tidak apa, Bu. Tidak apa. Tapi begitu dengan seringnya kita berbahasa Indonesia, ya, jangan juga dilarang, jangan kau pakai bahasa Bugis. Nah, saran saya jangan dulu Bu, ya, karena dia belum bisa.
Tapi begitu dengan seringnya kita berbahasa Indonesia pada peserta didik kita, lama-lama dia akan tertarik, lama-lama dia akan bisa, makin banyak kata bahasa Indonesia masuk di otaknya, makin dia bisa menggunakan bahasa itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, teman-teman, Ibu Mulyati ya, silahkan kita ingin targetkan semua peserta didik kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris sekalipun. Pakai bahasa Inggris sekalipun, kenapa? Karena sekarang era global, era dunia sambung menyambung, sudah harus pakai bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, tapi bahasa daerah juga tetap harus kita lestarikan, ya. Bahasa daerah kita lestarikan, bahasa Indonesia kita gunakan, bahasa Inggris kita pahami. Mungkin itu Bu Mulyati ya, jadi tetap silahkan ya. Poinnya adalah bagaimana anak merasa nyaman, bagaimana anak merasa diterima, bagaimana dia merasa bisa berkontribusi. 3 otaknya itu ditembus. Otak reptilnya aman tidak nyaman, aman atau tidak aman. Otak limbiknya menyenangkan, asik atau tidak asik. Itu kalau sudah dilewati, sudah dia akan berpikir, dia akan menuruti perintah kita, dia akan bertanya, dia akan ikut dalam proses belajar kita, dia akan larut dalam skenario belajar yang kita rancang. Mudah-mudahan seperti itu Bu Mulyati ya. Izin ya, makasih Bu Mulyati sudah menyampaikan pertanyaannya, dan ini kita interaktif Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Mulyati dan tadi juga Ibu sebelumnya ya. Kita sudah masuk pada strategi ke-12 ya, strategi ke-12, vlog presentasi. Di mana di sini kita minta siswa melakukan presentasi materi pelajaran dengan berbagai cara atau direkam dalam bentuk video. Presentasi dapat langsung maupun dengan media untuk semua jenjang pendidikan. Nah, di sini kita lihat bahwa pelaporan oral atau presentasi atau vlog presentasi, siswa diminta melaporkan apa yang telah dilihat. Sederhana Bapak Ibu. Kita minta siswa melaporkan apa yang telah dilihat, apa yang telah dibaca, atau dilakukannya. Oh, itu gampang sekali. Itu gampang sekali kalau tapi kita skenario dulu kegiatan anak-anak kita itu. Nah, nanti dari situ ada gambar potretnya, lihat, baca, aktivitas, kemudian ada catatan-catatan dokumennya, kemudian nanti dilaporkannya itu dalam bentuk oral, berbicara, dalam bentuk gambar-gambar yang dipresentasikan, atau dalam bentuk demo. Nah, ini vlog presentasi terkait dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Itu Bapak Ibu, silahkan Ibu moderator, slide selanjutnya. Ada 26 ya, ada 26 yang kita bahas. Saya berharap semuanya nanti bisa kita tuntaskan. Sampai berapa menit ya Bapak Ibu? Sisa 2 menit lagi ya? Kalau sesuai jadwal Pak, sisa 2 menit lagi jam 11. Sisa 2 menit lagi. Oke, baik. Kita percepat saja ya Bapak Ibu semua. Boleh, jadi yang 13 gambar visual. Poinnya begini Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf, ini slide-nya terlalu panjang. Slide-nya terlalu banyak, materinya terlalu banyak, waktu kita terbatas. Nah, saya lebih banyak bicara juga. Tapi intinya Bapak Ibu, bahwa pertama, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, pertama bahwa pemahaman tentang brain-based learning dulu. Brain-based learning itu adalah kita berupaya sebelum masuk di kelas, kita sudah paham tentang masing-masing anak kita, gaya belajar dan sebagainya. Kita sudah membuka 3 otaknya anak-anak tersebut, otak reptil, otak limbik, dan otak berpikirnya. Dan kemudian kita paham tentang multiple intelligence, 8 kecerdasan. Anak-anak itu punya kecerdasan yang berbeda. Kita identifikasi siapa anak dengan kecerdasan apa. Baru dengan seperti itu, baru kita strategi multiple intelligence mana yang akan kita gunakan. Ada nomor 1 tadi parodi, yang kedua puisi, yang ketiga mind map, dan seterusnya. Sampai ada 26, materinya semua ada di sini. Saya mungkin tidak bisa membahas semuanya karena waktu kita yang terbatas. Tapi untuk waktu ini, poin-poin pentingnya saya sudah sampaikan, Bapak Ibu tentang strategi itu. Tinggal yang 12 ini silahkan, karena kita hanya sampai di 12 strategi, 12 ini silahkan diterapkan minggu pertama, minggu kedua sampai 12. Nanti yang strategi ke-13 dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca, saya yakin teman-teman guru itu punya kemampuan belajar cepat,
bisa dengan melihat ini dapat poinnya, bisa menerapkan, nanti bisa dilaporkan, bisa menjadi karya prestasi, nanti bisa di lomba GTK tahun depan barangkali bisa digunakan. Setelah 1 tahun kita menerapkan berbagai strategi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu mohon maaf Bu. Diskusinya ya, kita ingin selesaikan 26 strategi itu. Boleh mungkin terakhir ya, yang ujungnya setelah 26 ya, Bu Rizda. Kita minta tambah 5 menit boleh ya Bapak Ibu? Boleh di slide-nya yang terakhir diterus. Boleh Pak. Ya, diteruskan dulu supaya kita lihat apa slide terakhirnya. Yang jelas 12 ini mewakili 26 saja ya. Boleh diteruskan slide terakhirnya Ibu. Terus-terusnya. Oke, terus. Oke, analogi, terus apa lagi? Bicara, oke, gerakan kreatif, terus kesimpulan, terus demonstrasi, suara pendapat, diskusi. Terakhir itu adalah searching information, terus lagi Bapak Ibu. Nah, ini 26 movie learning. Nah, movie learning itu terakhir. Kemudian terus lagi Bu. Ini movie learning, terus lagi ada feedback, terus lagi. Nah, ada aplikasi edukatif, nanti teman-teman mungkin ada sudah menggunakan, silakan digunakan. Terus lagi Bu, ini yang edukatif bisa digunakan menggunakan Chromebook-nya, silakan. Terus lagi beberapa aplikasi edukatif quizzes dan seterusnya, yang sempat kita bahas. Itu terakhir. Ya, oke. Kurang lebih itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan saya di dalam ini. Poinnya Bapak Ibu, kami sangat berharap bahwa strategi pembelajaran multiple intelligence ini yang tadi sudah kita jelaskan 12 dan ada 26 dan ada aplikasi-aplikasi edukatif lainnya, Bapak Ibu silahkan pilih salah satu per minggu, minggu depan beda lagi, minggu depan berikutnya lagi, sehingga semua strategi itu bisa diterapkan. Tolong dicatat hasilnya, tolong dicatat spesial momennya, sehingga nanti kita punya rekaman strategi pembelajaran yang sudah kita terapkan. Terapkan satu persatu, refleksikan, terapkan lagi, refleksikan, dan seterusnya, sehingga proses belajar ini makin lama kita makin sempurna di dalam menerapkan berbagai strategi tersebut. Barangkali ada temuan baru, silahkan nanti dilaporkan, disampaikan, di-upload di media sosialnya masing-masing, sehingga strategi ini nanti akan banyak lebih kita pahami bersama. Kurang lebih begitu, Ibu Bapak semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas segala ilmu dan sudah mau berbagi dengan kami atas nama Kombel Tudasarapo UPT SD Negeri 4 Carawali. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada menjelang siang hari ini. Perlu kami informasikan ke Bapak bahwasanya di ruang Zoom kita hari ini sudah ada sampai 73 partisipan dan bahkan tadi itu sudah mencapai 90 partisipan. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur karena akan lebih banyak lagi guru-guru yang tentunya nanti akan lebih bisa termotivasi dan kita bisa berbagi pengalaman dan juga tentunya pengetahuan terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran multiple intelligence. Meskipun mungkin kita masih agak gantung sedikit ya Pak ya dengan materinya karena mungkin belum bisa dijelaskan sampai akhir karena mungkin kita terbatas oleh waktu. Di lain kesempatan insya Allah melalui Kombel Tudasarapo ini kita akan bisa lebih menggali lagi terkait dengan strategi pembelajaran ataupun mengulik hal-hal yang tentunya kita butuhkan sebagai seorang guru di era merdeka belajar kali ini ya insya Allah. Satu kutipan yang mungkin juga saya sangat termotivasi dari pemateri kita hari ini bahwa sebagai seorang guru ya kita harus bisa menyesuaikan gaya mengajar kita dengan gaya belajar peserta didik kita supaya bisa tercipta pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan ya melalui strategi pembelajaran multiple intelligence. Baik Bapak, terkhusus untuk Bapak pemateri kita Bapak Sukimin Suhlian kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan juga mewakili para Kombel Tudasarapo UPT SD Negeri 4 Carawali kami ucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari berbagai daerah ya bahkan dari ada Sidrap, Inrekang, Sinjai juga tadi ada yang saya lihat
kami ucapkan terima kasih dan salam kenal juga bagi Dari para Bapak Sumatera Ibu juga. guru yang bergabung hari ini. Dan mungkin ada sepatah kata mungkin sebelum kami mengakhiri Zoom kita pada hari ini dari Kepala Sekolah UPT SD 4 Carawali selaku juga koordinator dari Kombel Tudas Sarapo UPT SD Negeri 4 Carawali. Mungkin sebelum mengakhiri kami persilakan dulu kepada Bapak Arifin selaku koordinator Kombel Tudas Sarapo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suki Suhlia yang telah meluangkan waktunya. Beliau begitu sibuk di BBGP yang selama ini sudah menangani PSP. Alhamdulillah sudah berbagi dengan kita semua. Oleh itu, kami atas nama Kombel Tudas Sarapo UPT mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua yang sudah bergabung dalam Zoom ini bermanfaat dan insya Allah semoga berkah. Kami hanya mendoakan kepada Bapak semoga ilmu yang telah diberikan ini punya pahala yang berlipat ganda dan insya Allah hanya Allah yang bisa membayar. Karena kan ilmu itu sangat mahal, namun karena begitu kami sudah menjadi kebutuhan kami, oleh itu kami bicara dengan Bapak, alhamdulillah sudah memberikan waktu dan sudah bergabung dengan kita. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Begitu pula kepada seluruh peserta yang turut bergabung di Zoom ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak pemateri tadi narasumber berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya Pak, foto kita Bu. Hari ini mohon ya foto bersama dulu. ambil dokumentasi dulu. di akhir. Sama-sama. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kameranya, saya bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa mengambil dokumentasi. Ya. Kami hitung 1, 2, 3 ya Bapak Ibu semuanya sudah siap. Oke, sudah berada di depannya. Silahkan perlihatkan senyum manisnya, senyum semangat untuk mengajarkan kembali semangat untuk memberikan ilmu kepada peserta didik kita. Ayo Bapak Ibu ya sudah siap? Kita 3, cheese. Sekali dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu yang belum ketek ya. Kita mulai. 1. Seragam gayanya. Oke, salam literasi. Ayo Bapak Ibu ya. 2, 1. Nah, baik Bapak Ibu, kita applause dulu untuk diri kita masing-masing supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat peserta didik kita. Kita kembali ke sekolah kita masing-masing, ke kelas kita masing-masing untuk belajar. Ya, terima kasih sudah bergabung dan mungkin kepada Bapak Ibu yang memiliki kegiatan lagi yang lain, kami persilakan untuk bisa live ataupun keluar dari room Zoom kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat sehat-sehat sama Bapak Ibu ya. Ibu Jangatinor ya. Alhamdulillah sehat semua. Teman-teman semuanya. Silakan dibagikan ilmunya ya. Salah Pak. Konsumsi na Pak Eping. Ya, konsumsi na. Ya. Teman-teman di kombelnya masing-masing silakan berbagi secara offline materi ini, silakan boleh. Ya, insya Allah Pak. Iya siap. Terima kasih Ibu ya Bapak semuanya. Izin saya live duluan Pak Kepala Sekolah. Ya, Pak Kepsek Ibu. Maaf tidak ada konsumsi. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu. Amin. Ya, amin.